Dia, benar-benar seorang dokter, seseorang dari band bertanya dengan nada agak ragu dan tidak percaya. Mungkinkah kita salah paham tentang dia? Luo Xinyu semakin bingung. Wang Fugui berpikir, tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Dia baru menjadi dokter 2 hari yang lalu. Tapi dia tidak akan memberitahu mereka hal itu karena dia ingin menjauhkan diri dari masalah tersebut. Kalian semua bilang aku merekomendasikan seseorang yang sakit kepala untuk menjadi pemandumu, tapi ternyata tidak. Lihat saja, dia benar-benar seorang dokter. Itu tidak benar. Biarkan aku mencoba mengingatnya. Seorang prajurit dari pasukan swasta berpikir sejenak dan berkata, apa yang dia katakan terakhir kali kita melihatnya? Selamat. Ayah dan anak keduanya baik-baik saja. Bayinya berbobot 3,24 kilogram. Seseorang menjawab. Itu benar. Siapa yang mengatakan sesuatu seperti, ayah dan anak keduanya baik-baik saja? Prajurit itu berkata dengan marah, orang seperti itu bahkan bisa menjadi dokter di kota ini. Melihat mereka mengingat kata demi kata apa yang dikatakan Ren Xiaosu, Wang Fugui menjelaskan, bukankah kita hidup dalam kondisi di mana perawatan medis tidak begitu baik? Tapi itu benar sekali. Dia memang dokter di kota kami. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar sini. Wang Fugui kemudian berjalan beberapa rumah ke bawah. Dia mengetuk pintu secara acak dan bertanya, apakah Ren Xiaosu adalah dokter di kota kita? Orang yang membukakan pintu terkejut sesaat. Ya, benar. Bagaimana keterampilan medisnya? Wang Fugui bertanya lagi. Orang itu mengacungkannya. Siapa di kota ini yang tidak memuji Ren Xiaosu akhir-akhir ini? Para anggota band kembali melamun. Mereka menoleh kembali ke klinik dan melihat tidak ada lagi orang di jendela. Maksudmu dia satu-satunya orang yang bisa membawa orang melewati pegunungan Jing? Tanya Luo Xinyu, setelah tenang. Ya. Wang Fugui memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan membantu Anda. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain di kota ini yang bisa membawamu ke sana. Kamu hampir memujinya setinggi langit. Luo Xinyu mencibir, katakan padanya bahwa dia telah direkrut. Kami akan berangkat lagi setelah kami istirahat dan mengatur ulang grup. Jangan, tidak ada gunanya memberitahuku tentang ini. Wang Fugui tersenyum malu-malu dan berkata, jika Anda ingin merekrutnya, Anda harus meminta izin Bos Luo. Bos Luo? Bagaimana hubungannya dengan Bos Luo? Luo Xinyu tercengang. Saya tidak tahu detail pastinya, tapi Anda pasti tidak bisa merekrut dan menggunakan dia sesuka Anda, kata Wang Fugui. Luo Xinyu mendengus jijik. Pada saat ini, para prajurit yang melapor kembali ke benteng kembali dengan membawa kabar bahwa mereka bisa masuk. Tentara yang ditempatkan di atas tembok benteng perlahan mengangkat pintu gerbang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Luo Xinyu memimpin kelompoknya kembali ke benteng. Wang Fugui menepuk dadanya dengan lega. Faktanya, dia takut mereka akan mencoba menyelesaikan masalah dengannya. Tapi untungnya baginya, dia menjalin hubungan baik dengan Bos Luo karena obat hitamnya. Jika dia tidak membuang nama ini hari ini, dia mungkin akan mendapat hukuman berat bahkan jika dia tidak harus mati. Kenyataannya, bahkan Wang Fugui sendiri tidak yakin seberapa kuat Bos Luo di benteng tersebut. Tapi setiap kali dia menyebutkan nama ini, dia bisa merasakan betapa bergunanya nama itu. Wang Fugui pergi mengetuk pintu klinik karena dia ingin mendiskusikan masalah ini dengan Ren Xiaosu. Tetapi bahkan setelah mengetuknya untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawabnya. Wang Fugui bergumam, bisakah mereka menaruh dendam padaku? Keesokan paginya, Ren Xiaosu membuka klinik tepat waktu dan bersiap untuk berbisnis. Tapi begitu dia membuka pintu, dia melihat Wang Fugui berdiri di luar dengan senyuman di wajahnya. Ren Xiaosu membentak, ada apa? Begini, aku merekomendasikanmu kepada mereka saat itu dengan niat baik. Wang Fugui berkata, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk masuk ke dalam benteng. Tahukah Anda berapa banyak orang di sini yang ingin masuk ke dalam benteng? Semua orang menginginkan itu. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk dirimu sendiri? Ren Xiaosu berkata dengan sedih, saya akan menggambar peta agar Anda dapat memimpin mereka ke sana. Jika kamu berhasil membawa mereka ke sana, kamu akan mendapat akses masuk ke benteng. Saya tidak bisa pergi. Wang Fugui tersentak. Aku tidak sehebat kamu. Selain itu, apa yang akan dilakukan anakku jika aku berhasil masuk ke dalam benteng? Karena saya sudah sangat tua, saya bisa mencari istri di sini selama saya bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Tapi tidak akan ada orang yang tertarik padaku jika aku masuk ke dalam benteng. Ren Xiaosu berkata, Anda mungkin memiliki seorang putra, tetapi saya juga memiliki Liu Yuan dan kakak Xiaoyu. Apa yang akan terjadi pada mereka jika saya masuk ke dalam benteng?
Jika Anda merekomendasikan saya kepada mereka lagi, saya akan membuat Liu Yuan dan kakak Xiaoyu pergi ke tempat Anda dan melepaskan Anda. Aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu. Wang Fugui merasa jengkel dan berkata, jika saya 20 tahun lebih muda, saya akan pergi. Demi kebaikanku sendiri? Ren Xiaosu mencibir. Saya berterima kasih kepada seluruh keluargamu. Wang Fugui juga marah. Saya berterima kasih kepada 8 generasi nenek moyang Anda. Terima kasih diterima dari Wang Fugui. 1. Ren Xiaosu bingung. Dia mengamuk di istana dalam pikirannya, bagaimana ini bisa dianggap sebagai rasa terima kasih? Anda bahkan menilainya tulus? Kamu pasti sengaja melakukan ini. Ren Xiaosu tidak pernah menyangka akan mendapatkan tanda terima kasihnya yang ke-9 dengan cara ini. Itu terlalu mudah. Namun, meskipun Ren Xiaosu tahu bahwa Wang Fugui sedang berpikir untuk bersahabat dengan selebriti dari kubu tersebut, dia memang merekomendasikannya kepada mereka karena niat baik. Tapi masalahnya adalah Ren Xiaosu tidak benar-benar ingin masuk ke dalam benteng. Tetapi jika Yan Liuan diizinkan masuk, dia mungkin sudah setuju untuk mengambil tugas itu. Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Tua, saya serius. Saya tidak bisa meninggalkan Liu Yuan dan kakak Xiaoyu untuk masuk ke benteng sendiri. Berhentilah menyarankan agar saya menjadi pemandu mereka. Wang Fugui juga mulai muak. Oke, saya mengerti. Anda dapat yakin bahwa selama Bos Luo tidak memberikan isinya, mereka tidak akan dapat membawa Anda pergi. Perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk diselesaikan. Jika kamu pergi, siapa yang akan memberikan obat kepada Bos Luo, kan? Oke, selama kamu mengerti apa yang saya katakan, kata Ren Xiaosu. Saat ini, seorang pria mendatangi Ren Xiaosu dari jalan dan berkata, Dokter, saya ingin berkonsultasi. Cukup bicaranya, ada pasien yang harus aku tangani. Ren Xiaosu berbalik dan kembali ke klinik. Ren Xiaosu duduk di belakang meja dan berkata kepada pria itu, di mana lukamu? Biarkan saya melihatnya. Saya tidak terluka, bolaku sakit, kata pria itu. Setelah dia mengatakan itu, perawat, Xiaoyu, yang berdiri di dekatnya tersipu malu. Ren Xiaosu juga merasa sedikit canggung, jadi dia mencoba bersikap profesional dan bertanya, apakah kamu mengalami rasa sakit setelah berhubungan intim? Pria itu terkejut. Sama saja menyakitkan apakah aku selesai melakukannya atau tidak. Ren Xiaosu bingung. Apa yang terjadi dengan pasien terbaru yang datang untuk konsultasi? Setelah dia menasihati pria itu dan menyuruhnya pergi, dia kembali menuai tanda terima kasih. Baiklah, tidak peduli penyakit apa yang mereka derita, tidak masalah selama mereka bisa memberinya tanda terima kasih. Sekarang Ren Xiaosu telah mendapatkan 10 tanda terima kasih, sepertinya dia tidak jauh dari membuka kunci senjatanya. Salah satu alasan mengapa Ren Xiaosu tidak ingin menjadi pemandu kelompok saat ini adalah karena dia merasa akan lebih mudah mendapatkan tanda terima kasih saat berada di kota. Jika dia pergi bersama band dan tentara swasta, apakah mereka akan menunjukkan rasa terima kasihnya padanya? Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu terus-menerus menantikan untuk mendapatkan senjata itu dan ingin mengetahui seperti apa bentuknya. Karena rasa terima kasih yang tulus sangat sulit didapat, senjatanya tidak akan terlalu buruk, bukan? Mungkin band ini berada dalam keadaan yang menyedihkan karena butuh waktu lebih lama untuk melakukan reorganisasi. Mereka tidak keluar sampai beberapa hari kemudian. Menurut apa yang mereka katakan, band dan pasukan swasta harus melakukan perjalanan ke pegunungan Jing apapun yang terjadi. Ini hanya masalah kapan mereka akan sampai di sana. Apa yang ada di pegunungan Jing? Ren Xiaosu selalu merasa bahwa keinginan orang-orang ini untuk pergi ke pegunungan Jing jauh lebih besar daripada menanggapi undangan tampil di Stronghold 112. Pegunungan Jing membentang di wilayah yang sangat luas. Sampai saat ini, belum ada yang benar-benar menjelajahi daerah pedalaman pegunungan, jadi informasi apa yang diterima oleh pengawas benteng. Di pagi hari, Yan Liuan pergi ke sekolah dengan gembira dengan tas sekolah barunya yang baru saja dijahit oleh Xiaoyu. Ketika dia tiba di sekolah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa semua teman sekelasnya menatapnya begitu dia memasuki ruangan? Yan Liuan mengabaikan mereka saat dia duduk. Namun, semua siswa berkerumun di sekelilingnya. Seorang gadis tegap, Liu Qian, yang merupakan putri Litua dari toko kelontong, berkata kepada Yan Liuan, Liu Yuan, bisakah kamu kembali dan memberitahu kakakmu untuk berhenti membuat kelas terlambat? Itu benar. Putra idiot Wang Fugui juga mengeluh, dengan membuat kelas lembur setiap hari, tidak ada di antara kami yang punya waktu untuk bermain lagi. Yan Liuan terjebak di antara batu dan tempat yang keras.
Dia berkata tanpa daya, jika apa yang saya katakan berguna, dia pasti sudah berhenti membuat kelas terlambat. Semua orang tidak senang mendengarnya mengatakan itu. Liu Qian mencibir, bukannya Tuan Sang membayar saudaramu. Saya mendengar bahwa keluarga Anda tidak kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi mengapa dia begitu serius dengan pengajarannya? Apa? Apakah dia sudah berniat mengambil alih sekolah? Dia hanya guru pengganti, tapi bukan berarti dia bisa memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Oh. Liu Qian menjerit kesakitan. Yan Liuyan bangkit dan menendang pinggul Liu Qian. Tidak ada yang menyangka Yan Liuyan akan marah. Mereka mendengar Yan Liuyan mencibir, apa yang kakak saya ajarkan kepada Anda adalah pengetahuan yang dapat membantu menyelamatkan hidup Anda di alam liar. Jika Anda tidak menghargainya, tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu mengada-ada tentang dia di belakang punggungnya? Jika ada yang menyebutkan ini lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Yan Liuyan berusia 14 tahun ini, tetapi Liu Qian sudah berusia 16 tahun. Meskipun tingginya hampir sama, Liu Qian jauh lebih kuat dari Yan Liuyan. Dulu ketika Wang Fugui mencoba memperkenalkan Liu Qian kepada Ren Xiaosu, Yan Liuyan menyebutkan bahwa dia adalah seorang gadis tegap. Dia tidak berbohong saat itu. Tetapi ketika siswa lain melihat Yan Liuyan pada saat ini, mereka seolah-olah sedang menonton versi miniatur Ren Xiaosu. Keganasan yang meledak dari keduanya sama persis. Meskipun Yan Liuyan sering berbicara kasar kepada orang lain, penampilannya jauh lebih lembut dan lembut daripada Ren Xiaosu. Tetapi mengapa penyebutan Ren Xiaosu membuatnya bereaksi begitu keras? Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada sisi liar dari Yan Liuyan. Liu Qian ingin bangkit untuk membalas pukulannya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Yan Liuyan, dia dengan enggan membatalkan gagasan itu. Saya tidak mengada-ada tentang dia. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Yan Liuyan merasa terjebak. Dia jelas orang terakhir yang ingin Ren Xiaosu membuat kelasnya terlambat. Guru sekolah, Zhang, masuk dari luar dengan tangan di belakang punggung. Kenapa kalian semua berkerumun satu sama lain? Kembali ke tempat duduk Anda dan bersiap untuk kelas. Semua siswa bergegas kembali ke tempat duduknya masing-masing. Meskipun Zhang terlihat cukup baik dan ramah sepulang sekolah, dia lebih tegas dibandingkan siapapun selama pelajaran. Putra idiot Wang Fugui, Wang Dalong, duduk di samping Yan Liuyan. Dia adalah teman satu meja Yan Liuyan. Wang Dalong melirik Yan Liuyan. Ketika dia melihat Yan Liuyan masih merajuk, dia mencoba mengubah topik pembicaraan untuk mengatasi kecanggungan tersebut. Kemarin saya bermimpi ayah saya mencarikan saya ibu tiri. Dia menganiaya saya dengan buruk. Yan Liuyan meliriknya. Tidak apa-apa. Mimpi selalu berlawanan dengan kenyataan. Wang Dalong berseri-seri gembira mendengar kata-kata itu. Benar bahwa Yan Liuyan berpikir sejenak sebelum berkata, saya pikir dia mungkin akan menganggapmu sebagai ayah tiri. Wang Dalong bingung. Malam itu, Ren Xiaosu dan yang lainnya sedang makan malam. Setelah makan malam, dia berencana untuk mengikuti pelajaran yang telah dilalui Yan Liuyan dan teman-teman sekelasnya di sekolah hari ini. Namun saat ini, dia melihat Wang Fugui yang marah membawa Wang Dalong yang menangis ke dalam klinik. Ren Xiaosu, keluar! Ren Xiaosu tercengang, memegang semangkuk nasi di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Tanyakan pada Liuyan apa yang dia katakan kepada anak saya. Saat dia sampai di rumah, dia mulai menangis tanpa henti. Wang Fugui semakin marah ketika dia menceritakan apa yang dikatakan putranya sambil menangis. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyan. Yan Liuyan, yang duduk dengan patuh di kursinya, berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa Wang Tua mungkin akan mencarikannya sebagai ayah tiri. Ren Xiaosu bingung. Dengan ratapan yang keras, Wang Dalong menangis semakin keras. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyan. Kali ini kamu salah, Liuyan. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada seseorang? Dia berbalik dan menghibur Wang Dalong, jangan khawatir, ayahmu akan mencarikanmu ibu tiri. Tidak mungkin dia akan mencarikan ayah tiri untukmu. Wang Dalong tercengang. Dia juga tidak menginginkan ibu tiri. Dia terus menangis. Hal ini membuat Wang Fugui sangat marah hingga dia mengutuk, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda karena telah menjelaskannya untuk saya. Terima kasih diterima dari Wang Fugui. 1. Pada saat ini, mata Ren Xiaosu berbinar. Meskipun dia merasa itu adalah cara yang aneh untuk mendapatkan tanda terima kasih, itu tetaplah tanda terima kasih. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu merasa pintu ajaib perlahan terbuka untuknya. Tanda terima kasihnya telah terakumulasi menjadi 11 begitu saja. Wang Fugui tiba-tiba seperti teringat sesuatu yang menyebabkan amarahnya mereda.
Dia memperingatkan Ren Xiaosu, administrator kota kami, Chen Haidong, secara tidak sengaja melewatkan sesuatu kemarin. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di benteng lain dan hal yang sama sepertinya juga terjadi di Stronghold 113. Apa itu? Ren Xiaosu bertanya dengan nada serius. Dia sepertinya tidak mengetahui detailnya. Wang Fugui berkata, saya akan memberitahu Anda jika saya punya berita. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Biasanya tidak baik jika ada kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Setelah Wang Fugui pergi, Yan Liuyuan bertanya, mengapa Wang Tua mengatakan bahwa biasanya tidak baik jika ada kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, mungkin karena definisi kita tentang apa yang baik terlalu terbatas. Kami hanya menyebut hal-hal yang menguntungkan kami sebagai hal yang baik. Apakah kita salah jika berpikir seperti itu? Yan Liuyuan bertanya. Sejujurnya, meskipun dia bersekolah lebih sering daripada Ren Xiaosu, dia tidak pekerja keras seperti dia. Ren Xiaosu akan selalu membaca buku yang dia pinjam dari Zhang sementara Yan Liuyuan bermalas-malasan. Terkadang, Yan Liuyuan berpikir, karena Ren Xiaosu sudah sangat mampu, mengapa saya harus bekerja begitu keras? Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan dan berkata, ingat ini, tidak salah jika berpikir seperti itu. Apapun yang bermanfaat bagi kita adalah baik. Tidak ada salahnya bersikap egois. Namun saya ingin Anda memiliki garis yang tidak akan Anda lewati dan tidak menjadi keset bagi orang lain. Setiap kali Ren Xiaosu mendidik Yan Liuyuan, Xiao Yu diam-diam mengawasi mereka dari dekat. Tiba-tiba, dia merasa sedikit iri pada Yan Liuyuan. Jika seseorang telah membimbingnya di masa lalu, dia mungkin tidak akan mengambil banyak kesalahan. Kak, bisakah kamu mengajariku lebih banyak tentang pelajaran hidup mulai sekarang? Yan Liuyuan bertanya dengan antusias. Ren Xiaosu menatapnya. Tidakkah kamu selalu tertidur setiap kali aku mengajarimu hal seperti itu? Bagaimana saya bisa mengajari Anda? Melalui mimpimu. Aku tidak akan tertidur lain kali. Yan Liuyuan memandang Xiao Yu dan tertawa karena malu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu depan klinik. Sambil mengerutkan kening, Ren Xiaosu berbalik. Biasanya tidak akan ada seseorang yang datang mencarinya ketika malam tiba karena kota tidak aman. Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah Wang Fugui telah berbalik dan kembali ke klinik? Menurut pendapat Ren Xiaosu, Wang Fugui kemungkinan besar adalah satu-satunya orang yang datang ke tempat mereka pada saat seperti itu. Pasalnya, kedua rumah tangga itu bersebelahan. Bahkan jika seseorang bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan terhadap Wang Fugui, dia pasti sudah sampai di klinik sebelum kejahatan itu dapat dilakukan. Ren Xiaosu berkata sambil membuka pintu, Wang Tua, kamu benar-benar perlu mencari istri. Mengapa Anda mengetuk pintu kami setiap hari? Tapi ketika pintu terbuka, Ren Xiaosu terkejut. Itu bukan Wang Fugui. Ren Xiaosu mengenali orang ini. Itu adalah seorang pemuda yang sering bermalas-malasan di sekitar kota bernama Zhang Baogen. Ia tidak bekerja dan hidup dari orang tuanya yang bekerja di pabrik. Ren Xiaosu bertanya, ada apa? Dia memeriksanya dan melihat bahwa dia tidak mengalami luka. Mengapa orang ini datang ke sini larut malam? Jika dia ingin merampok klinik, maka orang ini telah menempuh jarak yang cukup jauh untuk itu. Ren Xiaosu sekarang memiliki kekuatan 5,5 dan keluasan 4,1 dan memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pertarungan kejam melawan orang lain. Bahkan 10 versi pemuda seperti Zhang Baogen tidak akan menandingi Ren Xiaosu. Zhang Baogen berkata dengan cepat, dokter, tolong periksa penyakit saya. Tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Ren Xiaosu memikirkannya dan menyingkir untuk membiarkannya masuk. Dia benar-benar merasa sedikit penasaran. Jadi beritahu aku, apa penyakitmu? Jangan merasa risih untuk berbagi. Saya telah melihat banyak hal dalam hidup, jadi tidak ada penyakit apapun yang belum pernah saya temui sebelumnya. Silakan tunggu beberapa saat. Zhang Baogen masih cukup sopan kepada Ren Xiaosu. Ada banyak anak muda di kota yang hidup dari orang tua mereka seperti Zhang Baogen yang berkumpul untuk mencuri, memeras, dan melakukan percabulan. Tidak ada seorang pun di kota yang mau memprovokasi mereka tanpa alasan. Namun, Zhang Baogen juga tidak bodoh. Dia tahu lebih baik untuk tidak menyinggung Ren Xiaosu. Faktanya, tidak ada yang berani memprovokasi Ren Xiaosu juga. Meskipun sepertinya Ren Xiaosu mirip dengan kelompok anak muda ini, penduduk kota tahu betul bahwa menyinggung Zhang Baogen dan yang lainnya berarti harus menerima sedikit pembalasan dari mereka. Tidak sulit untuk menanggungnya, dan itu hanya masalah sepele. Tetapi jika mereka mengacaukan Ren Xiaosu, mereka bisa mati. Zhang Baogen menutup pintu klinik di belakangnya sebelum berbalik untuk bertanya, dokter, sesuatu yang aneh terjadi pada saya.
Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa merawat Anda jika Anda impoten. Bukan itu. Zhang Baogen berkata, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Jangan kaget. Ren Xiaosu menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia melihat Zhang Baogen membuka mulutnya dan meniup gelembung air liur. Ren Xiaosu memutar matanya. Itu saja. Namun sesaat berikutnya, gelembung yang keluar dari mulut Zhang Baogen muncul. Ren Xiaosu bisa merasakan ledakan kekuatan yang mendorongnya mundur. Itu tidak terlalu kuat, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh gelembung air liur biasa. Dokter. Dokter, apa yang kamu lakukan? Zhang Baogen memandang Ren Xiaosu dengan ragu. Aku hanya memeriksa apakah ada air liurmu yang terciprat ke tubuhku. Setelah merapikan pakaiannya, Ren Xiaosu bertanya, kapan kamu mendapatkan kekuatan seperti itu? Ini bukan penyakit, jadi saya tidak bisa mengobatinya. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa saya sakit dan ada yang tidak beres dengan kepala saya, jelas Zhang Baogen. Jika saya tidak datang menemui Anda, mereka tidak akan merasa nyaman. Orang tuaku sangat menyayangimu. Ren Xiaosu merasa ini terdengar agak aneh. Namun dia berpikir sejenak sebelum berkata, bagi saya, apa yang Anda derita sepertinya bukan penyakit. Anda mungkin pernah mendengar tentang beberapa orang yang memiliki kekuatan aneh akhir-akhir ini. Ren Xiaosu tidak berbohong. Dahulu kala, seseorang di dunia ini konon memiliki kekuatan super yang dapat menarik kereta api dari udara. Penduduk kota biasa membagikan kisah ini dengan gembira, menggambarkannya dengan sangat rinci. Namun ketika hal itu terjadi pada mereka, mengapa mereka malah mencapnya sebagai penyakit? Ketika Zhang Baogen mendengar Ren Xiaosu memberitahunya bahwa dia tidak sakit, dia mengucapkan terima kasih dengan gembira. Terima kasih dokter. Saya akan kembali sekarang dan memberitahu orang tua saya tentang hal itu. Terima kasih diterima dari Zhang Baogen. 1. Kemudian Zhang Baogen berbalik dan pergi. Ren Xiaosu berpikir bahwa anak ini masih orang yang sopan. Namun, Ren Xiaosu tidak menyukai anak muda seperti Zhang Baogen. Lagi pula, jika Anda tidak bekerja keras di era ini, Anda tidak akan bisa bertahan. Alasan anak-anak muda ini menjalani hidup dengan begitu mudah tanpa melakukan apapun hanyalah karena orang tua mereka masih ada. Semua orang tua khawatir tentang anak-anak mereka. Namun beberapa orang tua rela menyerahkan semua yang mereka miliki dalam hidup untuk memastikan anak-anak mereka dapat menjalani kehidupan yang baik. Keesokan paginya, Wang Fugui diam-diam masuk ke klinik. Dia menarik Ren Xiaosu ke samping dan berbisik, saya punya berita. Chen Haidong baru saja mengetahui apa yang terjadi. Sepertinya seseorang di benteng lain tiba-tiba menyerang pengawas benteng mereka dengan kekuatan super. Mereka sekarang sedang menyelidiki keberadaan makhluk gaib di semua benteng lainnya. Jadi orang seperti itu benar-benar ada? Apakah begitu? Ren Xiaosu bertanya dengan ekspresi terkejut, lalu mungkinkah ada makhluk gaib di sekitar kita? Siapa tahu? Wang Fugui berkata sambil tertawa. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu benar. Ren Xiaosu ikut tertawa bersamanya. Namun, dia memikirkan kejadian malam sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah Zhang Baogen telah memberitahu orang lain tentang hal itu. Senang rasanya memiliki seseorang yang suka bergosip seperti Wang Fugui. Karena orang ini dekat dengan orang-orang dari kubu, dia dapat mengetahui berita apapun lebih cepat daripada kebanyakan orang di kota. Tidak mengherankan jika Wang Fugui bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan warga kota. Yang patut disyukuri, ini mungkin keahlian terbaik yang dia miliki. Tiba-tiba, Wang Fugui tertawa konyol dan bertanya, Xiaosu, jika saya memiliki kekuatan super, apakah akan lebih mudah bagi saya untuk menemukan istri? Kamu bisa melupakannya. Ren Xiaosu menggoda, kamu masih memikirkan hal itu ketika anakmu yang bodoh menangis begitu keras karenanya? Omong kosong, anakku tidak bodoh, kata Wang Fugui dengan sedih. Dia tidak bisa mencampuri urusan saya. Lagi pula, aku hanya mengungkitnya. Dulu aku punya kekuatan super juga. Bukankah kamu sudah memilikinya jika kamu punya? Apa yang kamu tunggu? Ren Xiaosu menyela. Wang Fugui tidak dapat memberikan jawaban. Jangan pedulikan aku mengatakan ini, Wang tua, tapi kenapa kamu selalu berpikir untuk mencari istri lain? Ren Xiaosu tidak bisa mengerti. Tidak ada kekurangan perempuan di kota kita, bukan? Saya yakin banyak dari mereka tidak keberatan bersama Anda selama Anda bisa memastikan mereka tidak kelaparan. Hal-hal seperti itu adalah pemandangan umum bagi Ren Xiaosu. Bahkan laki-laki pun seperti ini, apalagi perempuan. Di masa lalu, beberapa wanita melemparkan diri ke arah Ren Xiaosu hanya agar mereka dapat bertahan hidup di masa-masa sulit ini.
Beberapa pria juga melakukannya, yang membuat Yan Liuan ingin muntah ketika mengetahui hal itu. Inilah mengapa Yan Liuan sangat waspada terhadap Xiao Yu pada awalnya. Terkadang, kenyataan lebih aneh daripada fiksi yang ditemukan di sekolah Zhang. Wang Fugui mengibaskan rambutnya yang berminyak dan panjangnya sedang dan berkata dengan bangga, apakah saya menginginkan wanita tidak bermoral itu? Dengan statusku, setidaknya aku harus mencari wanita yang pantas untuk dinikahi, kan? Ya, ya, kamu adalah penguasa kota kami. Ren Xiaosu memberinya pujian yang tidak langsung. Saat ini, dua wanita berjalan melewati klinik. Mata Wang Fugui berbinar. Apa pendapatmu tentang keduanya? Ren Xiaosu memeriksanya. Salah satunya terlihat sangat bagus, tapi bentuk tubuhnya agak kurang. Yang lainnya tidak begitu cantik, tapi dia memiliki sosok yang bagus. Jadi kalau boleh aku bertanya, apa hubungan kedua gadis itu denganmu? Kata-kata ini membuat Wang Fugui tersedak amarah. Dia sangat marah sehingga dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke toko kelontongnya untuk melayani pelanggannya. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Mereka melihat pintu gerbang benteng dinaikkan perlahan-lahan. Suara baja, kayu, dan tali yang bergesekan membuat orang meringis. Pintu gerbang yang padat dan tebal itu diangkat sedikit demi sedikit. Beratnya membuat orang sesak napas. Chen Haidong keluar dari benteng bersama sekelompok tentara. Kali ini, petugas yang memimpin pasukan swasta bukanlah Wang Chongyang, yang pernah ditangani Ren Xiaosu sebelumnya. Itu adalah wajah segar yang belum pernah terlihat di kota sebelumnya. Di mana Wang Chongyang? Apakah dia dihukum oleh bos Luo? Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Aku tidak tahu. Wang Fugui memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia menepis Ren Xiaosu dan menuju Chen Haidong. Karena jaraknya yang jauh, Ren Xiaosu tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Kemudian mereka melihat pasukan swasta dari Stronghold 113 berlari menuju kota. Setelah beberapa saat, mereka kembali sambil menahan seorang pria. Pria itu berteriak histeris, "Mengapa kamu menangkap saya? Lepaskan saya!" Ren Xiaosu memperhatikan dalam diam. Pria yang ditangkap ternyata adalah Zhang Baogen, orang yang datang mencarinya tadi malam. Ketika Wang Fugui melihat pasukan swasta menangkap orang-orang seperti itu, dia segera menghentikan mereka. Petugas yang saya sayangi, apa yang terjadi di sini? Meskipun orang ini mungkin sedikit nakal, dia tidak melakukan kejahatan besar apapun, kan? Enyah. Perwira tentara swasta itu mencibir. Menghadapi senjata api yang gelap dan tidak berperasaan, Wang Fugui hanya bisa mundur. Kalau tidak, mereka mungkin akan menembaknya. Wang Fugui berbicara lama dengan administrator kota, Chen Haidong. Pada akhirnya, Zhang Baogen tetap dibawa ke dalam kubu. Suara melengking terdengar lagi saat pintu gerbang yang padat dan berat memisahkan kedua dunia sekali lagi. Ren Xiaosu mendatangi Wang Fugui dan bertanya, bagaimana situasinya? Dia harus membereskannya karena dia tahu bahwa Zhang Baogen pasti telah ditangkap dan dibawa ke benteng karena kekuatan supernya. Selain itu, dia dan Yan Liuan juga memiliki kekuatan seperti itu. Wang Fugui menghela nafas dan berkata, sudah berakhir, anak itu sudah tamat. Mengapa kamu mengatakan itu? Chen Haidong mengatakan orang itu memamerkan kekuatan supernya kepada temannya kemarin. Itu menjualnya secepat mungkin. Semua benteng sedang menyingkirkan makhluk gaib ini sekarang. Jika tidak ada insiden makhluk gaib yang menyerang pengawas benteng, mungkin akan lebih mudah untuk ditangani. Namun kini, mereka menjadi orang yang paling ditakuti oleh para pengawas. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu takut pada seseorang? Bunuh mereka, jawab Ren Xiaosu dengan tenang dan tegas. Lihat, disitulah pengawas benteng berbeda denganmu. Wang Fugui berkata sambil mengerutkan kening. Hal pertama yang mereka pikirkan ketika menyadari bahayanya bukanlah membunuh mereka tetapi untuk memahami mereka dengan lebih baik. Chen Haidong menyebutkan bahwa halaman dan bangunan di benteng telah dikosongkan untuk sementara waktu didirikan rumah sakit jiwa. Mereka juga mengirimkan banyak peralatan medis ke tempat itu. Apakah mereka akan memperlakukan makhluk gaib ini? Ren Xiaosu tertegun sejenak. Perlakuan? Pantatku. Wang Fugui berkata, Chen Haidong berkata bahwa alat-alat itu tidak dimaksudkan untuk merawat orang. Mereka sebelumnya digunakan untuk penelitian ilmiah di dalam benteng. Hanya dalam satu hari, kubu tersebut telah menangkap 3 makhluk gaib. Ketiga orang itu kurang lebih sudah selesai untuk saat ini. Ren Xiaosu merasakan hawa dingin menjalari dirinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya terjebak di rumah sakit jiwa dan diawasi oleh seseorang. Wang Tua, apakah kamu masih ingin mendapatkan kekuatan super? Ren Xiaosu bertanya. Wang Fugui berpikir sejenak.
Saya tidak keberatan memilikinya, tapi saya tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu siapapun. Hal yang sama berlaku untukmu, Xiao Su. Jika Anda dan Liu Yuan memiliki kekuatan super, jangan pernah beritahu siapapun. Ren Xiaosu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Oke. Pada malam yang sama, sebuah insiden besar terjadi di kota. Ayah Zhang Baogen menemukan jalan ke gubuk bajingan itu di tengah malam, tempat yang hanya berukuran beberapa meter persegi, dan membunuh keempat anggota keluarga mereka. Pada akhirnya, dia pun meninggal karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, ibu Zhang Baogen gantung diri di pohon mati dan layu di persimpangan kota. Zhang Baogen adalah satu-satunya anak di keluarga mereka dan sepanjang hidupnya dimanjakan oleh orang tuanya. Dia bahkan tidak perlu bekerja karena orang tuanya akan merawatnya. Sekarang setelah dia tiada, orang tuanya tidak punya alasan untuk hidup lagi. Di kota, beberapa orang bersimpati kepada mereka sementara yang lain diam-diam mengejek, sungguh pamer. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan super? Dan ayah Zhang Baogen itu, jika dia benar-benar memiliki keberanian, dia akan langsung menyerbu ke dalam benteng. Pada saat ini, Ren Xiaosu teringat raut wajah Zhang Baogen ketika dia meniup gelembung air liur. Era yang sangat buruk. Bangsawan tinggi dan perkasa di benteng tampaknya memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati orang, tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa ini akan berubah suatu hari nanti. Satu-satunya hal adalah, tidak ada yang tahu kapan hari ini akan tiba. Sekelompok orang berkumpul di kota, memandangi pohon mati dan layu tempat ibu Zhang Baogen gantung diri. Ren Xiaosu melihat Zhang dari sekolah juga ada. Zhang Jinglin memandang beberapa orang di sebelahnya yang berkumpul dan berkata, apakah saya mengajari kalian semua menjadi tukang karet di sekolah? Jangan sombong atas kemalangan orang lain, jangan sampai kemalangan mereka menimpamu. Ketika dia mengatakan itu, beberapa pria muda dan kuat di samping Zhang Jinglin menunduk karena malu. Zhang Jinglin menghela nafas dan berkata, bantu menguburkan pasangan itu bersama di tempat yang sama. Guru, kita harus pergi bekerja di pabrik sekarang, beberapa pemuda yang kuat berkata dengan ragu-ragu. Wang Fugui berkata, Anda tidak akan bekerja dengan sia-sia. Saya akan membayar 800 yuan untuk penguburan mereka. Ya, jawab pemuda yang kuat itu, kita akan segera melakukannya. Suasana di kota berubah menjadi buruk karena masalah seputar Zhang Baogen. Meskipun setiap orang terbiasa hidup di bawah kekuasaan kubu, ketika mereka menyadari bahwa hak hidup mereka tidak berada dalam kendali mereka, mereka menjadi murung. Ren Xiaosu memikirkan sesuatu sepanjang hari. Berdasarkan apa yang dikatakan Wang Fugui kepadanya, Zhang Baogen kurang lebih sudah selesai saat dia ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah orang-orang dari kubu selesai melakukan penelitian menyeluruh terhadapnya, dia pasti akan sangat menderita bahkan jika dia tidak mati. Yang terpenting, Zhang Baogen telah kehilangan kebebasannya mulai hari ini dan seterusnya. Adapun Ren Xiaosu sendiri, rahasianya jauh lebih besar daripada rahasia Zhang Baogen. Dia telah membuka banyak fitur istana pikirannya, tetapi masih banyak fitur lain yang menunggu untuk dijelajahi Ren Xiaosu. Bahkan Ren Xiaosu sendiri tidak tahu seberapa dalam interior istana dan ke tingkat mana hal itu akan mengangkatnya pada akhirnya. Jika rahasianya terungkap, tidak mengherankan jika dia dibawa pergi oleh orang-orang dari benteng dan otaknya diambil dan diiris. Ren Xiaosu pergi ke sekolah lebih awal dan menemukan Yan Liuan. Dia dengan sedih memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan rahasianya kepada siapapun dan mengatakan kepadanya bahwa ini menyangkut hidup dan mati mereka. Kedua bersaudara itu belum memiliki kemampuan untuk merebut benteng tersebut. Di dalam dan di luar benteng, jejak asap putih tebal dan terus-menerus keluar melalui cerobong asap pabrik ke langit. Jam di benteng masih berdering tepat waktu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari ini, Zhang tampak sedikit tertindas. Terkadang, pikirannya mengembara saat dia menyampaikan pelajarannya. Setiap kali murid-muridnya mengingatkannya bahwa dia kehilangan fokus, dia akan membungkuk dan meminta maaf kepada mereka. Akhirnya, Zhang berkata, murid-murid, saya minta maaf. Saya tidak bisa mengajar dengan baik hari ini karena beberapa masalah pribadi. Kelas, belajarlah sendiri. Kami tidak akan mengadakan pelajaran lagi hari ini. Ren Xiaosu tidak langsung kembali ke klinik. Dia ingin menenangkan dirinya di tempat yang tenang, seperti sekolah dan memikirkan masa depan Yan Liuyuan, Xiao Yu, dan dia. Ketika Ren Xiaosu mengambil alih pelajaran di sore hari, dia juga tidak mengajarkan sesuatu yang baru. Sejujurnya, pikirannya tidak hadir sama sekali hari ini. Pada saat sekolah berakhir, Ren Xiaosu secara mengejutkan tidak membuat kelas terlambat. Dia hanya ingin Yan Liuan pulang lebih awal. Ren Xiaosu berkata, kelas dibubarkan. Saya tidak akan mengajari kalian semua tentang hal-hal lain hari ini.
Semua bangkit, kata pengawas kelas. Terima kasih guru. Terima kasih diterima dari Liu Qian, 1. Terima kasih diterima dari Wang Dalong, 1. Ucapan terima kasih diterima dari Ren Xiaosu tercengang dengan ini. Hanya ada 24 siswa di seluruh kelas, tapi dia berhasil mendapatkan 23 koin tanda terima kasih ketika dia membubarkan kelas. Yan Liuyuan adalah satu-satunya orang yang tidak mendapat tanda terima kasih darinya. Yan Liuyuan juga memperhatikan bahwa Ren Xiaosu sedikit linglung hari ini, jadi dia lebih khawatir tentang apa yang terjadi dengan saudaranya daripada berpikir untuk pergi bermain sepulang sekolah. Ren Xiaosu menatap kosong pada kecil itu saat mereka melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Jadi mereka sama sekali tidak menyukai pelajarannya. Kalian sebaiknya berhati-hati. Apa yang buruk dengan pengajaranku? Itu adalah hari yang sangat menarik. Ren Xiaosu telah bekerja sangat keras selama hampir 2 minggu hanya untuk mendapatkan 12 tanda terima kasih. Namun hanya dalam satu hari ini, dia berhasil mendapatkan 23 tanda terima kasih. Jumlah total tanda terima kasihnya telah mencapai 35. Tampaknya dia selangkah lebih dekat untuk membuka kunci senjatanya. Setelah Ren Xiaosu dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan bahwa jika mereka tidak menyukai ceramahnya, biarlah. Itu sudah cukup selama mereka membiarkannya mendapatkan tanda terima kasih itu. Untuk pelajaran hari berikutnya, Ren Xiaosu langsung pergi ke sekolah daripada merawat pasien di klinik. Dia mengerti apa yang perlu dia lakukan. Apa alasannya membuka klinik tersebut? Apakah itu untuk menghasilkan uang? Jelas bukan itu masalahnya. Sekarang dia telah menemukan metode untuk mendapatkan tanda terima kasih dengan cepat. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Guru sekolah, Zhang Jinglin, bahkan belum selesai dengan pelajarannya ketika dia melihat Ren Xiaosu sudah berdiri di luar kelas. Para siswa mengikuti pandangan Zhang Jinglin ke Ren Xiaosu. Entah kenapa, ketika mereka melihatnya, mereka merinding. Hari ini, Ren Xiaosu tidak mengajarkan pelajaran bertahan hidup di hutan belantara seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengajari mereka tentang di mana harus memberikan pukulan fatal kepada orang lain selama pertarungan atau bagaimana membuat lawan langsung kehilangan kendali atas fungsi motoriknya. Ren Xiaosu sendiri sebenarnya belum menerima pelatihan terkait di bidang ini, dan tidak ada tempat di kota di mana dia bisa mempelajari hal seperti ini juga. Oleh karena itu, semua yang dia ajarkan adalah akumulasi dari pengalamannya selama bertahun-tahun terlibat dalam pertarungan kejam dengan orang lain. Zhang Jinglin mengerutkan kening ketika dia mendengar Ren Xiaosu mengajari mereka cara melawan orang lain. Ia tidak suka mengajarkan hal-hal seperti itu kepada siswanya dan biasanya mengajari mereka tentang cara memerangi alam. Akan ada kesan psikologis bahwa manusia adalah musuh jika Anda mengajari siswa cara bertarung melawan manusia lain. Demikian pula, jika Anda mengajari mereka cara menghadapi serigala, mereka juga akan menganggap serigala sebagai musuh. Pada dasarnya, Zhang Jinglin tidak pernah berharap murid-muridnya menjadi ekstremis yang kejam. Tapi entah kenapa, saat dia memikirkan kejadian Sang Baogen, dia hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak mengganggu apa yang diajarkan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata kepada siswa dari podium, bagian mana dari manusia yang paling rentan? Jika saya harus membuat daftarnya, saya akan membuat daftarnya berdasarkan kepentingannya. Mari kita mulai dengan salah satu yang diketahui kebanyakan orang, leher. Faktanya, area ini tidak mudah untuk dibidik saat kamu melawan seseorang. Itu karena seseorang secara tidak sadar akan paling melindunginya. Seluruh leher dan trakea terdiri dari tulang dan hampir 20 cincin tulang rawan yang rapuh. Dengan menghancurkan salah satu dari mereka dengan sebuah serangan, kamu dapat langsung menyebabkan lawan kehilangan keinginan untuk bertarung. Tulang yang terfragmentasi akan dengan cepat menghalangi pengiriman oksigen, yang kemudian menyebabkan mereka mati lemas. Ruang kelas menjadi sunyi. Ren Xiaosu memperhatikan semua orang. Apakah ada pertanyaan? Wang Dalong bertanya dengan lemah lembut, bagaimana Anda tahu bahwa ada hampir 20 cincin tulang rawan yang rapuh di leher? Tidak ada buku yang relevan di sekolah, dan tidak ada seorang pun di kota yang mengkhususkan diri pada mata pelajaran ini. Jika Ren Xiaosu sendiri tidak menghitungnya sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui hal seperti itu? Tapi bagaimana Ren Xiaosu menghitungnya? Tulang rawan siapa yang dia hitung? Memikirkan hal ini, semua orang merasa sedikit gugup. Ren Xiaosu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia memandang ke langit ketika jam benteng berbunyi yang menandakan pukul 4 sore. Ren Xiaosu berkata dengan riang kepada semua orang, kelas dibubarkan. Semua bangkit. Terima kasih guru. Terima kasih diterima dari Wang Dalong, 1. Ucapan terima kasih diterima dari
Ren Xiaosu tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa jumlah ucapan terima kasihnya salah. Bukankah seharusnya dia melihat peningkatan lebih dari 20 tanda terima kasih? Mengapa hanya ada 9 token? Kecil ini sudah terbiasa dengan dia yang tidak membuat kelas terlambat secepat ini. Mereka bahkan tidak memberinya rasa terima kasih yang tulus sekarang. Aku khawatir kalian belum menghadapi kenyataan pahit di masyarakat. Saat para siswa hendak bergegas keluar kelas, mereka mendengar suara seram Ren Xiaosu bergema dari belakang mereka. Semuanya, kembali ke sini sekarang. Hari ini, saya akan mengajari kalian semua bagaimana saya bisa mengetahui berapa banyak cincin tulang rawan yang ada. Wang Dalong dan Liu Qian terdiam. Begitu pula seluruh kelas.